Setelah mendengar semua ucapan Iriana, Kiara jadi sedih sekali. Mendadak sangat takut nanti Mommy dan dadinya tidak akan sayang lagi padanya. Dia yang sebelumnya biasa saja dengan kehamilan sang Mommy, sekarang tiba-tiba merasa takut dan benci. Kiala mau ke Kamal. Kiala tidak mau main lagi. Teriak Kiara saat pengasuh datang. Dia langsung berlari dan tidak mengindahkan panggilan dari sang pengasuh. Non Kiara. Non. Tunggu Non. Dengan panik pengasuh tersebut ikut berlari mengejar Kiara. Dia tidak tahu apa yang salah, kenapa tiba-tiba Kiara marah-marah tak jelas. Tidak biasanya nona kecilnya bersikap seperti itu. Non Kiara. Jangan macuk. Kiala mau cendilian. Mau cendilian. Teriak Kiara dari atas ranjang. Wajah kecilnya nampak menahan sedih dan amarah yang bercampur menjadi satu. Pengasuh yang panik dan bingung dengan kondisi nonanya, detik itu juga langsung menemui Kara. Mengatakan bahwa Kiara tiba-tiba marah tak jelas. Kara yang terkejut langsung bangkit dan ikut menuju kamar Kiara. Perasaan Kara semakin tak karuan, sedih dan bersalahnya masih ada. Kini tiba-tiba mendapat laporan kalau anaknya marah tanpa alasan. Dan ternyata benar apa yang dikatakan pengasuh. Kiara melempar bantal dan guling ke sembarang tempat sambil menangis. Jangankan pengasuh, Kara sendiri tidak pernah melihat anaknya seperti ini. Tidak tahu ada apa dengan hari ini, kenapa tiba-tiba Kiara tantrum seperti itu. Kiara sayang, kamu kenapa? Tanya Kara dengan pelan, tidak ada kemarahan sedikit pun di wajahnya. Tapi Kiara tetap menanggapinya dengan tangis dan perasaan kesal yang semakin menjadi-jadi. Kiala tidak mau sama Mommy. Kiala ingin cendili. Tinggalkan Kiala cendilian. Mommy pergi saja dari Kamal Kiala. Teriak Kiara seraya melempar boneka kesayangannya. Ini Mommy sayang. Sini bicara sama Mommy, kenapa kamu sedih dan marah seperti ini, ucap Kara berusaha membujuk Kiara. Namun bukannya luluh, Kiara malah semakin tantrum. Dia menjerit dan menangis meraung-raung. Berulang kali pula menegaskan bahwa dirinya tidak mau bicara dengan Kara. Mommy jahat, Kiala tidak mau sama Mommy, ucap Kara di sela-sela tangisnya yang histeris. Mendengar itu Kara sangat terkejut. Lalu bertanya pada pengasuh apa yang terjadi. Sebelumnya dengan Kiara. Namun pengasuh juga tidak bisa menjelaskan apa-apa. Bahkan dia juga tidak menyebut nama Iriana, karena tadi sewaktu mendatangi Kiara wanita itu nampak bersikap baik. Tidak tahu kalau kemudian menghasut Kiara dan membuatnya tantrum seperti ini. Pelgi Mom. Kiala tidak mau sama Mommy. Mommy jahat, Kiala mau cendilian. Menyadari bahwa sang anak tidak bisa ditenangkan, karena semakin dibujuk malah semakin tantrum, akhirnya dengan perasaan sedih Kara keluar dari kamar Kiara. Lalu dia menelepon Brian dan menceritakan semuanya. Demi anak dan istrinya, Brian yang saat itu masih bekerja langsung pulang untuk membujuk Kiara. Namun sayangnya respon Kiara tidak jauh beda dengan saat dibujuk Kara tadi. Kiala tidak mau sama Dedi. Dedi jahat. Kiala benci Dedi. Kiara kembali berteriak dan menangis saat Brian mencoba membujuknya. Semakin didekati dan diajak bicara, Kiara malah semakin tantrum. Akhirnya dengan terpaksa Brian juga menyerah dan membiarkan Kiara tenang dengan sendirinya. Dan sungguh, kejadian itu membuat Kara semakin sedih. Perasaan bersalahnya terhadap Kiara semakin kuat, hingga Kara ikut menangis terseduh-seduh. Kiara sendiri tidak bisa ditenangkan sampai malam. Sampai kemudian dia tertidur sendiri karena kelelahan, dan belum ada satupun orang yang bisa membujuknya. Itu pula tidak hanya berlangsung 1 hari, tapi berlanjut sampai keesokan harinya. Kiara yang sebelumnya ceria dan banyak bicara, sekarang mendadak menjadi anak pemarah dan suka menangis tanpa sebab.
Sampai saat ini Brian dan Kara juga belum bisa menenangkan, karena semakin mereka dekati Kiara malah semakin tidak terkendali. Akhirnya justru Rami lah yang mencoba bicara dengan Kiara. Mau tidak ikut ke taman bersama Tante? Tante mau mengerjakan tugas kuliah yang sangat sulit, tapi bosan kalau di kamar. Tapi di taman juga kalau sendirian tidak enak, ucap Rami sore ini. Kiara tidak menjawab dengan kata-kata, tapi dia mengangguk dan mengikuti langkah Rami yang membawanya ke taman belakang. Sesampainya di sana Rami pura-pura sibuk dengan tugas kuliahnya, sementara Kiara menunduk sambil memilin ujung baju. Rami bisa melihat wajah Kiara yang nampak sedih, dan dia yakin pasti ada sesuatu yang terjadi dengan Kiara sebelum ini. Kiara kok diam saja sejak tadi? Lagi memikirkan apa hayo? Tanya Rami dengan setengah bercanda. Kiara cedih. Kiara benci Momi dan Dedi, mereka tidak sayang lagi pada Kiara, balas Kiara dengan air mata yang tiba-tiba menetes, bukti bahwa apa yang dia ucapkan memanglah isi hatinya. Tentu saja Rami sangat terkejut dengan jawaban Kiara. Bagaimana mungkin anak yang biasa dimanja tiba-tiba merasa tidak disayang lagi? Pasti ada yang tidak beres dengan ini. Kok Kiara ngomongnya gitu? Mana mungkin Momi dan Dedi tidak sayang lagi? Mereka itu sangat sayang loh sama Kiara, kata Rami mencoba memberi pengertian. Tapi cekalang Momi hamil adiknya Kiara. Nanti kalau adiknya sudah lahir, pasti Momi dan Dedi akan melupakan Kiara. Mereka hanya akan sayang sama adik, tidak akan sayang lagi sama Kiara. Rami semakin terkejut. Bertanya-tanya dari mana Kiara mendapatkan pemikiran buruk itu. Lalu sambil memeluk Kiara, Rami berusaha menenangkannya sekaligus mematahkan asumsinya. Semua itu tidak benar Kiara. Meskipun ada adik, Momi dan Dedi akan tetap sayang sama Kiara. Momi dan Dedi pasti akan adil, tidak mungkin melupakan Kiara begitu saja. Tapi, ingatkan bagaimana selama ini mereka sangat menyayangi Kiara, jadi tidak mungkin tiba-tiba tidak sayang lagi hanya karena ada adik. Justru nanti Momi dan Dedi akan menyayangi kalian berdua. Nanti Kiara malah punya teman bermain. Memangnya Kiara tidak mau punya teman main yang lucu? Ucap Rami lagi, tidak akan berhenti sampai Kiara percaya kalau punya adik itu bukan sesuatu yang buruk. Tapi Kiara malah tidak menjawab apa-apa lagi, hanya diam dengan kepala yang kembali menunduk. Memangnya siapa yang bilang sama Kiara kalau punya adik nanti Momi dan Dedi tidak akan sayang lagi? Tanya Rami. Nenek Iliana. Mendengar nama itu, Rami langsung berdecak kesal. Ternyata dia biang keroknya. Kata nenek nanti yang dipelhatikan dan dicayang Momi sama Dedi hanya adik, bukan Kiara lagi, lanjut Kiara, sesuai dengan apa yang dia dengar dari Iriana kemarin. Itu tidak benar Kiara, percaya sama tante, itu hanya akal-akalan nenek Iriana untuk membuat Kiara marah. Kiara juga tahu sendiri kan selama ini nenek Iriana selalu marah-marah, suka membuat kekacauan, suka mengganggu Momi dan Dedi. Masa seperti itu Kiara masih mau percaya? Balas Rami. Kiara yang tadi menunduk mendadak mendongak dan menatap Rami. Jadi, Momi dan Dedi akan tetap sayang sama Kiara. Jelas dong Kiara. Mau punya adik berapapun Kiara akan tetap menjadi kesayangannya Momi dan Dedi. Tante tidak bohong kan? Tentu tidak Kiara. Mana tega tante? Membohongi keponakan yang paling menggemaskan ini, jawab Rami, berhasil membuat Kiara percaya padanya. Kalau begitu Kiara tidak benci lagi sama Momi dan Dedi. Kiara juga tidak akan benci sama adik, ujar Kiara, mulai tersenyum dan ceria seperti biasanya. Rami sangat lega melihat itu semua. Akhirnya terjawab sudah masalah yang membuat Kiara tantrum kemarin, dan berhasil pula diatasi. Namun mendadak otak jahil Rami mulai bekerja. Kemudian sambil tersenyum miring,
Rami berbisik di telinga Kiara. Nenek Iriana kan kemarin sudah berbohong dan membuat Kiara marah-marah. Bagaimana kalau hari ini kita kasih balasan untuk nenek? Mau tidak? Balacan apa tante? Kiara kan punya ular mainan yang ada remote-nya. Nanti kita gunakan itu untuk menakut-nakuti nenek Iriana. Pasti seru. Mendengar rencana Rami, Kiara mengangguk setuju. Bibirnya pula mengulum senyum yang lebih lebar. Karena Kiara sudah sepakat dengan rencananya, Rami pun mengambil ular mainan milik Kiara. Lalu dari kejauhan dia mengarahkan ular itu ke arah Iriana yang sedang bersantai di ruang tengah. Iriana yang tidak tahu apa-apa langsung terlonjak kaget. Dia pikir itu adalah ular asli yang datang untuk menggigitnya. Ah! Ada ular! Ada ular! Tolong! Teriak Iriana sambil naik ke atas sofa, melompat-lompat di sana dan terus berteriak ketakutan. Rami dan Kiara tertawa melihat reaksi Iriana yang sangat heboh. Sementara Papa Teddy, Kara, dan Brian langsung datang dengan panik karena teriakan Iriana menggelegar di semua sudut rumah. Ada ular, Pak. Dia mau menggigitku, Pak. Iriana mengadu pada Papa Teddy dengan posisi yang tetap berdiri di atas sofa. Namun Papa Teddy, Kara, dan juga Brian justru merasa aneh dengan tingkah Iriana. Karena mereka tahu itu hanyalah ular mainan milik Kiara. Iriana, tenanglah Iriana. Ini. Cepat singkirkan ular itu, Pak. Dia akan menggigitku. Teriak Iriana. Saking takutnya dia sampai memotong ucapan Papa Teddy. Sebelum Papa Teddy bicara apa-apa lagi, Kiara dan Rami keluar dari tempat persembunyiannya. Mereka ikut menghampiri Iriana yang masih ketakutan setengah mati. Nenek jangan takut, itu hanya ular mainanku, ucap Kiara dengan tampang polosnya. Tadi remote-nya rusak, jadi aku tidak bisa menghentikannya saat mengarah ke sini, imbuh Rami tanpa rasa bersalah. Malah dia menahan tawa karena lucunya tingkah Iriana saat ketakutan. Kalian. Iriana menggeram dan mengepalkan tangan. Sama sekali tidak percaya kalau remote-nya rusak, dia yakin jika Kiara dan Rami memang sengaja mengerjainya. Maaf ya Nek, Kiala dan Tante Lami tidak sengaja membuat nenek takut, ucap Kiara lagi seraya mengambil ular mainannya. Karena rasa malu dan juga marah, Iriana tidak mengatakan apa-apa lagi. Langsung turun dari sofa dan pergi begitu saja dengan wajah masamnya. Dasar kumpulan orang-orang sialan. Awas saja kalian. Batin Iriana dengan perasaan yang sangat dongkol. Hari-hari berlalu dan semuanya berjalan lancar. Tidak ada masalah lagi dalam keluarga kecil Brian. Terlebih tentang Kiara. Sejak dibujuk dan diberi pengertian oleh Rami, Kiara tidak terhasut lagi dengan ucapan Iriana. Kiara kembali menjadi anak yang ceria dan tidak pernah tantrum lagi. Dia malah ikut senang menunggu lahirnya adik di perut sang momi. Karena sikap Kiara yang sekarang menerima si kecil yang masih ada dalam kandungan, akhirnya kesedihan Kara juga berangsur hilang. Dia tak lagi resah atau merasa bersalah terhadap Kiara. Yang ada hanya perasaan bahagia atas kehamilannya saat ini. Terlebih lagi Brian semakin perhatian padanya. Meskipun setiap pagi lelaki itu mengalami mual, namun tak menghalanginya untuk memberi perhatian dan kasih sayang yang lebih. Brian benar-benar menunjukkan sikap seorang suami yang siaga. Bahkan setiap hendak pulang dari kantor, Brian selalu meluangkan waktu untuk bertanya pada Kara ingin dibawakan makanan apa. Karena semenjak kehamilannya ini Kara memang menginginkan makanan yang bermacam-macam. Hampir setiap hari dia merasakan ngidam yang berbeda-beda. Seperti hari ini, mendadak Kara sangat menginginkan bebek bakar. Dimakan dengan sambalnya yang pedas, pasti sangat enak. Membayangkannya saja Kara sudah berulang kali menelan ludah. Aku ingin makan bebek bakar yang ada sambal hijaunya. Tapi yang pedas, kata Kara tanpa basa-basi.
ketika Brian menelepon dan menanyakan makanan yang dia inginkan saat ini. "Siap sayang, nanti aku belikan. Kamu tunggu di rumah saja, nanti sekalian aku belikan yang tidak pedas untuk Kiara," balas Brian dari seberang. Sejak kejadian Kiara tantrum saat itu, Brian menjadi lebih pengertian. Setiap kali membelikan sesuatu untuk Kara, tak lupa dia belikan juga untuk Kiara. Brian tidak mau kalau nanti Kiara merasa diabaikan lagi. Akhirnya sore ini Brian pulang sambil membawa 2 bebek bakar dengan porsi jumbo. Satu pedas dan yang satu tidak, spesial untuk anak dan istri tercinta. Brian sampai rela mengantre demi memenuhi keinginan Kara. "Ye, Dedi bawa bebek bakal. Kiala cuka bebek. Mom, ayo kita makan bebek bakal Mom," sorak Kiara ketika menyambut kedatangan Brian. Tawa riang menghiasi wajahnya, berikut dengan tatapan matanya yang berbinar. "Ayo sayang, kita nikmati bersama-sama bebek bakarnya," balas Kara sama girangnya dengan Kiara, karena keinginannya untuk makan bebek bakar akhirnya terwujud. Brian pula kemudian ikut senang melihat anak dan istrinya ceria. Tanpa istirahat terlebih dahulu, dia temani Kara dan Kiara ke meja makan. Menyantap bebek bakar yang dia bawa barusan. "Dedi, lacanya sangat enak. Becok boleh tidak kalau Kiala minta bebek bakal lagi?" tanya Kiara sambil mengunyah makanannya. "Tentu boleh dong sayang, Kiara mau minta apapun boleh. Dedi siap membelikannya untuk Kiara." "Yeay!" Kiara bersorak lagi. Cekalang Kiala makannya baleng adik Yadat, tapi adiknya masih di dalam pelut Momi. Nanti kalau adiknya sudah lahir, Kiala mau menyuapi adik Dat, lanjutnya kembali berceloteh. "Masa adik saja yang disupai, Dedi mau juga dong disupai," goda Brian. "Tidak Ucah. Dedi minta dicuapi Momi saja ya Mom. Kiala cuma mau menyuapi adik," balas Kiara. "Iya sayang, nanti Momi yang menyuapi Dedi." "Nanti Kiara yang rukun ya sama adik," balas Kara seraya mengusap puncak kepala Kiara, sangat gemas mendengar celotehannya. "Siap Momi." Kiara menjawab dengan antusias, membuat Kara dan Brian tertawa melihat tingkahnya. Keluarga kecil itu nampak sangat bahagia. Bercanda bersama sambil menikmati bebek bakar yang terlihat lezat. Saking asyiknya dengan dunia mereka sendiri, Kara dan Brian sampai tidak sadar jika di tempat yang agak jauh dari mereka ada sepasang mata yang menatap penuh kekesalan. Siapa lagi kalau bukan Iriana? Dia kesal karena semakin hari Kara dan Brian malah semakin bahagia. Rencana liciknya untuk membuat mereka hancur lewat Kiara gagal total, justru sekarang dirinya lah yang seperti kena getahnya. Setiap kali melihat apapun yang dimakan Kara, Iriana selalu menginginkannya juga. Seperti saat dirinya membelikan Kara rujak buah waktu itu. Kemarin Kara memakan pizza, Iriana juga tiba-tiba menginginkan itu. Sampai akhirnya dia nekat keluar sendiri hanya untuk membeli pizza. Lalu saat Kara memakan brownies, Iriana juga menginginnya. Hingga diam-diam dia menyuruh pelayan untuk membelikannya. Sekarang melihat Kara memakan bebek bakar, Iriana berulang kali menelan ludahnya karena menginginkan makanan itu. Aromanya yang sedap, teksturnya yang terlihat enak, rasanya terbayang-bayang dalam benak Iriana. "Tidak. Kali ini aku tidak akan makan sesuatu yang sama dengan Kara," batin Iriana sambil berbalik pergi. Meyakinkan diri bahwa dia bisa melawan keinginannya itu. Namun semakin ditahan, keinginannya untuk memakan bebek bakar justru semakin meledak. Iriana sudah mencoba mengalihkannya dengan memakan makanan lain, tapi yang ada perutnya malah mual. Hatinya pun terus menegaskan jika bebek bakarlah yang bisa membuat dirinya kenyang dan puas saat ini. "Bi, tolong belikan bebek bakar yang ada sambal hijaunya. Tapi ingat, jangan sampai ketahuan siapapun,"
Perintah Iriana pada salah seorang pelayan. Pada akhirnya dia tidak bisa menahan keinginannya untuk menyantap makanan itu. Namun meski merasa puas karena keinginannya terwujud, tapi kemudian Iriana merasa gelisah. Karena akhir-akhir ini selalu menginginkan semua yang dimakan Kara. Dan perasaan itu sangat sulit dikendalikan. Apakah karena dirinya terlalu kesal dengan Kara atau ada alasan lain? Iriana belum bisa memahami dirinya sendiri. Lebih menyebalkan lagi, hal itu tidak berlangsung 1 atau 2 hari saja, tapi sampai 3 bulan lamanya. Pernah suatu ketika Iriana sedih dan sampai menangis, saat dirinya memaksa menahan keinginannya. Kenapa aku jadi seperti ini? Gumam Iriana seorang diri. Hari ini dia baru saja melihat Kara memakan salad buah dan seperti biasa Iriana jadi sangat menginginkannya. Tapi untuk kedua kalinya Iriana memaksa melawan keinginan yang tidak masuk akal itu. Tapi untuk kedua kali pula Iriana akhirnya menangis meratapi perasaannya yang mendadak sangat sedih, bahkan jauh lebih sedih dibanding melihat Kara dan Brian bermesraan. Kenapa aku jadi seperti Kara yang sering ngidam? Apa mungkin aku juga hamil? Iriana bicara sendiri seraya mendekap perutnya. Lalu setengah meremasnya ketika tersadar jika kemungkinan hamil itu memang ada. Iriana pernah mendengar suatu cerita bahwa orang ngidam selalu merasa sedih ketika keinginannya tidak dituruti. Persis seperti yang dirasakan Iriana sekarang. Katanya juga orang hamil itu sering bertingkah aneh, terkadang menginginkan makanan yang tidak pernah dia sukai, tapi terkadang juga membenci makanan yang biasa disukai. Dan Iriana juga sering merasakan hal itu. Sebelumnya dia tidak pernah menyukai rujak buah, tapi hari itu mendadak dia menyukainya sampai habis beberapa porsi. Malam itu terjadi begitu saja, aku dan papa tak sempat mengantisipasi agar tidak hamil. Bagaimana kalau ternyata? Bibir Iriana gemetaran, tidak sanggup meneruskan ucapannya sendiri. Perasaannya semakin sedih dan sesak hingga air mata mengalir membasahi kedua pipinya. Di tengah rasa kalut yang dia rasakan, pikiran Iriana malah semakin jelas mengingat kondisi dirinya beberapa bulan ini. Sejak malam itu dia hanya 1 kali mengalami datang bulan, itu pun tidak lancar seperti biasanya. Hanya berupa flek yang tidak lebih dari 3 hari. Semakin memikirkan itu, kepala Iriana semakin pening dan dadanya semakin sesak. Kenyataan bahwa dirinya sekarang adalah istri Papa Teddy saja masih sulit diterima, apalagi jika sampai melahirkan anak dari pria itu. Yang aku harapkan sejak dulu adalah melahirkan anak Brian, bukan adiknya. Batin Iriana seraya menggigit bibir. Belum sanggup membayangkan andai dirinya benar-benar mengandung anak Papa Teddy.